Jadi malam ini kita melanjutkan kitab kita, yaitu kitab Kifayatul Mubtadi'in, yang isinya adalah tentang sifat-sifat Allah, tentang sifat 20 karangan Syekh Abdurrahman bin Muhammad Ali, orang Amungtai, Sungai Benar. Kitab nih pengarangnya. Kemarin kita membahas masalah qidam. Malam ini sifat yang ketiga, yaitu sifat baqa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa ulumihi fi darain amin. Sifat yang ketiga ialah baqa. Bahasa Arabnya baqa. Bahasa Indonesianya apa? Kekal. Bahasa Malaynya kekal. Bahasa kitanya kekal. Kekal artinya baqa ialah kekal Allah Ta'ala. Lawannya ialah fana. Fana itu artinya binasa. Mustahil ia Allah binasa, wajib Allah Ta'ala kekal. Dalilnya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya kekal zat Tuhan engkau ya Muhammad yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi sifat yang ketiga ialah baqa, artinya kekal zat Allah Ta'ala. Lawannya fana, artinya binasa. Amalannya daripada baqa ialah banyak-banyak ingat akan mati, dan amalannya tata caranya banyak-banyak ingat akan mati, dan amalannya ialah memperbanyak akan istighfar, minta ampun lawan Allah. Wujud kemarin amalannya apa yang kemarin? Banyak-banyak berzikir. Yalah. Qidam kemarin apa amalannya? Banyak-banyak bersyukur. Baqa amalannya banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Banyak-banyak akan mengingat akan kematian. Jadi baqa artinya kekal, kekal abadi. Adanya Allah terus menerus, tidak berpermulaan dan tidak berkesudahan dan tidak ada akhirnya. Itu kekal Allah Ta'ala. Berhubungan dengan sifat wujud. Jadi apabila ada, ialah ada nih. Allah Ta'ala itu ada, maka sidin kekal. Maka sidin kemarin qidam artinya sedia Allah Ta'ala. Kekal Allah Ta'ala. Ini ada hubungannya nang kada bisa dipisah. Sepaket wujud, qidam, baqa. Bilanya ada berarti sedia tak? Dan kekal abadi selama-lamanya. Setelah kita percaya dan yakin bahwasanya Allah Ta'ala itu ada dan sidin tadi kekal, maka ingat bahwa bahwasanya diri kita ini akan mati. Tadi lawanannya ang fana tadi artinya binasa, baharu. Semakin hari kematian itu semakin dekat, ya kada? Umur kita memang bertambah panjang, yalah,
tapi sebenarnya malah berkurang. Semakin hari semakin mendekati dengan kematian. Memang umur bertambah, yang asalnya 50, 51 bertambah umurnya, bilangannya, tapi sebenarnya itu berkurang, bukannya bertambah panjang. Maka berbanyaklah akan mengingat lawan mati. Ujar Rasulullah apa? Cukup kematian itu menjadi nasihat. Cukup, ujar Rasulullah, kematian itu menjadi nasihat. Misalnya kita melihat orang meninggal, melihat orang mati, apakah nang ku kejar selama ini, nang ku cari selama ini berupa harta, itu aku bawa ke dalam kubur? Kada. Apa aja kita pikirkan, apa yang kita ingin akan waktu di dunia nih, yang kita senangi, apakah itu kita bawa? Kada, ditinggal semua. Jadi cukup kematian itu menjadi nasihat. Kita pikirkan, apa bekal aku setelah mati kena? Amun kerida bekal kayak apa? Kita nih aja lah merantau, gak ada bekal, gak ada duit, yalah, bekal apa, makan apa, kelaparan. Anggaplah kita di dunia ini merantau. Suatu saat kita ini pasti akan pulang kampung. Nah, anggap kita di dunia ini merantau, itulah kita merantau. Suatu saat pasti pulang kampung. Amun kita kada memikirkan nanggasan di kampung, nanggasan kita pulang tadi, orang itu merantau, lah kita nih merantau, ada hasil beli tanah di kampung, lah dapat lagi hasil bikin rumah, beli kebun. Jadi ketika pulang kampung, di sana enak, nyaman, sudah siap, rumah ada, tanah luas, kebun ada, nyaman kada? Nyaman. Coba amun kita kada ada isi rumah di kampung, kita ini merantau pulang ke kampung, rumah tanah enggak ada, rumah kada ada, semuaan kada ada, keluarga misalnya kada ada lagi, di mana kayak apa nasib? Hujan kehujanan, pulang kampung panas kepanasan. Coba kalau kita merantau, kita siapakan itu rumah, bikin, beli tanah yang lebar, beli kebun, beli sawah. Suatu saat kita ini pasti pulang kampung. Anggaplah kita hidup di dunia ini, contoh aja lah, merantau. Suatu saat kita pasti kembali, artinya pasti mati. Di situ kehidupan yang sebenarnya, pulang kampung tadi kehidupan yang sebenarnya. Kita pikir, apa yang kita bawa? Amun kada kita pikirkan dari sekarang. Jadi hidup ini di dunia ini sementara, tujuannya kita menghadapi kehidupan yang kekal abadi, yaitu hari akhirat. Jadi kematian cukuplah menjadi nasihat supaya kita ini mau berpikir. Amun kita waktu hidup nih senang berbuat kebaikan, senang berbuat ibadah, sembahyang, rajin, puasa dan lain-lain, senang, maka itu nanti di alam kubur sudah datang kepada diri kita. Nah,
dengan rupa nang indah, rupa-rupa nang menyenangkan. Ina datang, aku adalah sembahyangmu, aku adalah puasamu, aku adalah sedekahmu, dan lain-lain. Itu datang kepada diri kita dengan rupa-rupa nang menyenangkan ketika di alam kubur. Sebaliknya, bila kita senang waktu di dunia, waktu hidup ini berbuat maksiat, dengan datang juga dengan rupa-rupa nang menyeramkan, dengan rupa-rupa nang kada kita senangi, nang menakutkan. Aku ini adalah hasil daripada judimu, aku ini adalah hasil daripada zinamu, aku ini adalah hasil daripada ribamu, hasil daripada dustamu, hasil daripada menipumu, nang siap menyerang kita, nang siap menyiksa lawan diri kita. Nah, di dalam kubur nih, belum lagi nang sehari perhitungan, hanya di dalam kubur. Kita pikirkan. Jadi bagus ingat lawan kematian supaya kita apa? Tumbuh rasa zuhud kita, rasa di dunia nih, rasa qanaah kita, artinya merasa hajat, merasa cukup. Yalah, kadang tamak atau merasa hendak hati ini berbuat kebaikan, itu supaya tumbuh. Kita ingat dalam mati, apa bekal aku ketika di alam kubur. Alam kubur dulu itu dilaksana kita merantau, kan enak, nyaman. Namun kita ini berhasil ketika merantau. Nah, namun ketika kita merantau, di perantauan kita poya-poya, berjudi, main perempuan dan lain-lain. Ya, kadang mikirkan di kampung halaman, bagaimana ini? Maka pasti pasti kita ini suatu saat pulang kampung. Ya tadi hari hujan kehujanan, jadi gembel jurang, yalah tidur di bawah jembatan di pinggir jalan kita. Jadi ujar Rasulullah, cukuplah kematian menjadi nasihat. Jadi orang yang banyak mengingat akan kematian, ini tadi menjadi orang yang zuhud. Lain orang yang juhud lain, yalah. Orang yang qanaah menjadi orang yang rajin beribadah, berbuat kebaikan. Jadi baqa tadi adalah kekal. Jadi apabila kita sudah yakin bahwasanya Allah Ta'ala itu sidin bersifat kekal, makhluk ini artinya kada kekal. Siapa itu makhluk? Masiwallah, lain daripada Allah, itu namanya makhluk. Apakah? Lain daripada Allah makhluk, termasuk diri kita. Surga neraka itu makhluk juga. Makanya ada nang kekal. Surga itu kekal, nah, neraka itu kekal. Ya kalau, tapi kekalnya surga, kekalnya neraka itu dikekalkan, bukan kekal sendirinya. Siapa yang mengekalkan? Allah. Memang surga itu kekal, tapi dikekalkan. Neraka itu dikekalkan. Allah kekalkan itu surga. Amunnya surga itu kekal, tidak dikekalkan, yalah berarti Allah itu ada tandingannya. Yalah ada juga yang hebat sama lawan Allah. Yalah. Apabila Allah itu sidin kada kekal, yalah, maka kayak kita juga nih binasa Allah Ta'ala itu baru sidin. Misalnya
sidin itu dulunya kadada lalu ada, berarti ada nang maulah nang mencipta, berarti sama lawan diri kita. Maka Allah Ta'ala tidak layak lagi kita jadikan sebagai Tuhan. Amun sidin itu ada nang maulah, atau sidin itu bisa berakhir juga, bisa binasa. Tidak layak lagi Allah kita sembah dan kita jadikan sebagai Tuhan. Sama lawan makhluk. Apabila sidin bersifat baqa, kekal, pantas sidin sebagai Tuhan. Wajib kita bertuhan Allah. Jadi setiap makhluk itu artinya binasa karena kada bersifat kekal, kada bersifat adanya makhluk dicipta. Setiap yang dicipta tidak boleh bersifat ada. Jadi selain daripada Allah, makhluk ngarannya, termasuk surga dan neraka itu makhluk juga, artinya ciptaan Allah. Diri kita, alam ini nah binasa, buktinya binasa. Alam ini termasuk diri kita, inya berubah-ubah, yalah, berubah-ubah. Dulunya ada, mbah itu dicipta menjadi ada. Kainannya ada pulang. Artinya diri kita nih dulunya ada, dicipta ada, lahir ke muka bumi. Akhirnya kita apa? Meninggal, mati, ada pulang. Berubah-ubah, binasa. Alam ini kayak itu juga, sama apapun di alam semesta ini binasa semuaan. Tapi berubahnya itu pun, binasanya itu pun, semuanya itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang Allah nang hebat, memang Allah nang segala-galanya. Amun kita inilah ada ataupun kawa bisa berkehendak, mempunyai kehendak, maka kita ini pilihannya apa? Hidup, umur, hendak panjang, yalah, atau hendak bisa kawan, ada bisa hendak muda terus, ada petutuhaan, hendak anum terus, hendak kaya, hendak sugih. Mun kita ini bisa hendak ada, hendak apa lagi? Hendak sugih, hendak panjang umur, hendak kuat terus, ada bergaringan dan lain-lainnya. Mun kita bisa hendak ada. Kita boleh mempunyai cita-cita, tapi Allah yang menentukan. Ayo kita bercita-cita, hendak kaya, begawi, boleh. Tapi jadi Allah, aku yang menentukan semuanya itu, bukan ikam. Aku jadi Allah. Amun kita nih kau bisa kehendak ada, kehendak kita nih apa? Semuaan orang di muka bumi nih, semuaan orang di pujon nih, yalah, suka lawan kita berataan, cinta lawan kita berataan, tunduk lawan kita berataan. Kehendak kita, menurut si kehendak. Tapi ternyata ada yang suka, ada yang benci, ada yang katuju, ada yang kada, yalah. Ada di alam semesta ini pian orang itu nah nang disukai semuaan orang ada.
Tidak ada bakalan di alam semesta ini orang nang dicintai orang seduniaan, ada usah seduniaan. Di pojonnya aja sepujunan orang tuh ketujuh suka lawan kita, tidak bakalan ada. Karena Allah tidak mencipta itu. Allah kada mencipta lawan kepada orang itu suka kepada kita ini semua. Allah kada mencipta itu. Mesti ada nang suka, ada nang kada. Itu tandanya baru mun kehendak kita ini pada orang suka lawan kita semua. Jadi perlu juga kita ketahui bahwasanya tidak bakalan makhluk di muka bumi ini, di pojon ini, di bina desa ini bakalan orang itu senang kepada kita semua. Tidak bakalan. Allah tidak mencipta itu. Tahu sudah kita ada apa? Jadi misalnya ada orang yang ada senang lawan kita, ada apa? Memang Allah menciptakan kayak itu. Nah, ada orang yang menjahati kita, ada apa? Memang kayak itu sudah. Rumah kita dinaiki maling, masuk maling ke rumah. Artinya maling itu kan ada suka lawan kita, ada cinta lawan kita, jalannya cintanya kada mencuri, yalah, ini cinta lawan, hartanya dibongkarnya bisa rumah, ada apa-apa. Namun kalau dia maling, kada gawian polisi, ya kan, yalah, mbah, kada gawian polisi. Namun orang ini baik di dunia semuaan, pesan apa? Bola polisi. Nah. Jadi Tuhan mulakan gawian, antongan bagi polisi Allah ada gawiannya, ada kena laporan, aku ini kecurian. Kalau dipahami dah kehidupannya. Jadi rumah kita dibongkar maling masuk, kan kita ini kada berkehendak itu. Supaya kita ini berpintar, Allah tuh supaya ini kita ini pintar nah. Yalah, cari jalannya tadi di mana? Oh, jalan jendela ini masuk. Berarti jendela kita kurang kuat. Yalah, tambahi lagi. Nah, tahu penyakitnya sudah. Yalah, artinya rumahnya supaya mantap, supaya rapat. Nah, supaya kita ini pintar. Jadi setiap ada masalah, itu kan masalah tuh. Menyuruh kita ini supaya kita ini berpikir, supaya ini kita pintar. Apapun masalahnya tadi sampai ini maling, di sini pang kuncinya nang kada kuat, nang kawa orang masuk. Yalah, sudah tahu perbaiki itu kunci supaya orang kada bisa masuk kayak apa? Wallet dinaiki orang, yalah, pikirkan supaya orang kada bisa masuk kayak apa? Supaya kita ini pintar. Di setiap masalah itu menyuruh kita supaya pintar berpikir, yalah. Jadi ada masalah itu syukur pian. Amun yang ada masalah kita kada pintar-pintar. Yalah, kada bertambah ilmu tuh. Itu aja. Itu aja. Jadi Allah tidak bakalan memberikan kepada makhluknya, menyuruh kepada makhluknya suka lawan kita. Itu bakalan. Pada usah satu dunia di pojon aja ada bakalan orang bina di sana kan tujuh lawan kita semua ada bakalan. Bagaimana cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling mulia? Adakah orang yang paling mulia daripada Rasulullah? Tidak ada. Bagaimana? Lah, ketujuhkah orang Madinah, orang Makkah semua? Tidak. Lah, banyak yang ada tujuh lawan sini. Ya. Kita bercerita tentang Rasulullah, kita ini kan ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah. Kayak apa sih dimusuhi orang sampai dibaikot orang hijrah ke kota Madinah itu dibaikot Rasulullah, habis-habisan dimusuhi. Bahkan orang yang terdekat Sidin pulang dan dalamnya yalah paman Sidin sendiri gampang-gampang. Kita hendak orang ketujuh lawan kita semua kada bakalan, yalah, kada bakalan itu terjadi.
walaupun pian beri duit nah setiap hari di kampung rina, setiap orang pian beri 100 ribu sekampungan sepina desaan. Sukakah mereka kepada kita semua? Ada bakalan. Apalagi ada diberi duit. Ini diberi duit nih kisahnya setiap hari 100 ribu. Berapa? Tatap aja tuh ada kata itu. Gila, begaduhan tuyul sakung itu jar. Gila. Macam-macam. Di mana aja pilihan duit kita merampok aja, begaduhan tuyul apakah? Ada mikirkan rumah kita tak? Macam-macam. Sebagaimana cerita ulama Bahari, ulama sufi, yaitu siapa? Biasa siapa yang naik onta siapa? Ya, Luqmanul Hakim melajari kepada anaknya supaya anak nih tahu tuh, supaya anak nih kada sakit hati lagi menjalani kehidupan nih, supaya anak nih bujur-bujur ke Tuhan. Jadi Luqman Hakim mengajari kepada anaknya, keluar daripada rumah membawa 1 ekor keledai. Keledai itu tak halus pada kuda, ganal pada kambing, cuma kawa ditunggangi. Membawa 1 ekor keledai keluar daripada rumah. Jadi si Luqman Hakim keluar daripada rumah, menaiki keledai tadi. Anaknya memegang tali, mengikut tali keledai. Jadi anaknya berjalan, abahnya di atas, melewati satu perkumpulan orang nih. Apa kata orang? Bungulnya berdua beranak nih tuh. Nah abah tuh bungulnya, abahnya nyaman duduk di atas keledai, anak berjalan membawa. Ada pintar sama sekali ya, kuitan itu, orang tua itu. Jadi ujar Luqman Hakim, nak mendengarlah, nggih mendengar bahaya, pian dipedahkan orang bungul. Nah. Jadi ujar Luqman Hakim, sekarang ikam naik pulang ke atas keledai, aku turun berjalan memegang tali keledai tadi. Lewat lagi di perkumpulan orang banyak. Apa kata orang banyak pulang? Dasar anak ada beradab, dasar anak diorang ketulahan. Inya nyaman duduk di atas, abahnya bapaknya berjalan. Ya kurang ajar bener anak itu jar. Yalah ketulahan. Nak mendengar anak inggih bahai mendengar ulun dipedahkan orang bungul. Satu-satu kita nak lahir abahnya. Dapat bungul sama sebiji. Yalah. Turun anak tadi pulang. Jada Luqman Hakim kada kayak ini pang tepohor pada bapak ya kala. Yuk kita naiki berdua pang keledai tah. Kita naiki berdua. Naikkan berdua beranak, naik, abahnya naik, anaknya naik. Lewat pulang di perkumpulan orang banyak. Apa kata orang banyak tadi? Waduh jurang, dasar kada waras na berdua beranak nih. Keledai nang halus itu dibuat berdua. Ada pintar berdua beranak aja. Nangan lanak inggih bahai. Kita dipedahkan orang bungol kada pintar. Menaiki keledai ini berdua. Namun kita jar abahnya, yuk kita turun sama-sama. Turun kita berdua-dua. Berjalan deh kita, keledai kita bawa. Lewat pulang di perkumpulan orang banyak. Apa kata orang banyak pulang? Dasar juga berdua itu. Apa membawa keledai? Jika dibuati, dinaiki, ada uyuh berjalan. Amunnya kada kesan dibuati, tinggal di rumah. Kalau bisa dibawa. Yalah, ada pintar juga sama sekali berdua beranak ini. Yalah. Jadi empat tamsil contoh. Ada denang bujurnya.
salah terus, itulah sudah kehidupan nih. Jadi apa aja yang kita lakukan mesti ada yang menggunakan salah. Itu perlu kita pahami. Kada bakalan ada orang mendahkan bujur semuaan. Kada bakalan, karena Allah memang kada maulah itu. Allah tidak mencipta itu. Salah terus kita. Sekadar kita ketahui. Jadi kita kada peduli lawan orang. Jangan peduli, jangan sampai terpengaruh. Sudah ya. Jalannya ya sudah. Orang senang gak kada kehalat kita. Ya. Bahkan itu nang memantapkan keimanan kita, toh kita ni amun inya orang tuh suka lawan kita. Apa jar apa? Jalan memakai ilmu tuh kada ada. Nyaman terus hidup nih. Jalan memakai ilmu kada ada. Kada berfungsi kena ilmu. Ya tadi kada berpikir kena otak nih. Kada berpintar-pintar kena otak nih. Ya semuaan itu menyuruh kita pintar jalan memakai akan ilmu tadi. Kesah kalau menhakim. Jadi sifat yang ketiga kita ulang kembali. Baqa artinya kekal. Allah Ta'ala lawannya fana artinya binasa. Mustahil ia binasa, wajib Allah Ta'ala kekal. Dalilnya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, artinya kekal zat Tuhan engkau ya Muhammad yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi lain daripada Allah makhluk. Makhluk itu kada kekal. Makhluk itu binasa, berubah-ubah. Tapi berubah-ubahnya makhluk, berubah-ubahnya alam ini pun atas kehendaknya Allah. Bukan kehendaknya alam, bukan kehendaknya makhluk. Tapi atas kehendaknya Allah. Insyaallah minggu akan datang, minggu depan kita membahas masalah nomor 4, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Jadi wujud, idam, baqa ini yang tidak terpisah, yang ada hubungannya. Setiap ada Allah Ta'ala wajib idam, wajib baqa. Nah, bila inya kada kidam, bila inya kada baqa, maka Allah itu tidak pantas kita sembah dan kita jadikan Tuhan.